Anda menyaksikan NTV Prime Dialog. Pemirsa, jembatan Alu Sentang dan jembatan Alu Gading dibangun prajurit TNI dari Kodam Iskandar Muda dan sudah bisa dilintasi sepeda motor dan mobil. Meski demikian, baru satu jalur yang bisa dilintasi karena sejumlah eskavator masih dioperasikan untuk merapikan struktur dan akses di sekitar jembatan. Beroperasinya jembatan AMKO ini disambut gembira warga desa Alu Sentang yang kembali bisa beraktivitas ke daerah di sekitarnya, termasuk desa Bukit Lebak. Dimensi jembatan Alu Sentang dan Alu Gading panjang 5 meter dan lebarnya 1,5 meter. Masih di Aceh Timur, warga mengumpulkan minyak solar dari air bekas banjir. Video yang beredar sejak Sabtu akhir pekan lalu viral. Solar dilaporkan keluar dari dalam tanah dan sebagian warga bisa mengambilnya tanpa alat khusus. Cukup menggunakan gelas air mineral. Dan untuk mengetahui penanganan terkini bencana banjir disertai longsor di Aceh Timur, kita langsung tanyakan ke bupatinya yaitu Iskandar Usman Al-Farlaki yang sudah tersambung melalui saluran Zoom. Dan baik, selamat sore Pak Bupati. Bagaimanakah kondisi Aceh Timur saat ini, Pak? Ya, selamat sore, Pak. Ya, kondisi Aceh Timur ini kita sedang memasuki untuk tahapan sejumlah infrastruktur yang selama ini terverifikasi rusak, jalan sedang dalam proses penanganan untuk masa daruratnya di jembatan-jembatan. Kita siasati misalnya dengan menggunakan power pipe yang telah kita bangun. Kemudian begitu juga ruas-ruas jalan yang longsor, yang putus, kita menggunakan menimbun agar bisa diakses masyarakat untuk aktivitas pemulihan dan juga untuk mengirim tim, baik tim logistik maupun petugas PLK yang akan di kawasan-kawasan yang tertatur. Iya, lalu bagaimanakah akses dan bantuan untuk para korban? Kalau bicara terkait bantuan, kita semua kecamatan sudah bisa kita tembus. Yang sebelumnya ada sekitar kecamatan yang kita masukkan dalam kawasan terisolir, insya Allah sudah bisa kita tembus menggunakan darat. Bantuan juga kita sampaikan menggunakan dropping helikopter ya, jenis Karakal, beberapa jenis lain. Kemudian kita menggunakan jalur sungai, kita bawa melalui Jepang, yang kemudian itu sampai kepada warga yang membutuhkan, baik di kawasan pedalaman maupun kawasan-kawasan yang jalannya longsor. Ada beberapa ruas jalan yang memang harus kita itu berjalan kaki sekitar 2-5 km. Dan insya Allah saya memimpin langsung proses distribusi bantuan itu. Ya, semua bantuan sudah kita lakukan dan saat ini kita hanya menutupi apabila ada bantuan yang terasa kurang, kita akan distribusikan di tahap selanjutnya. Ada beberapa gelombang yang kita salurkan kepada warga dan masyarakat yang saat ini mengungsi. Lantaran masyarakat kita yang dan banjir bandang ini tidak memiliki aktivitas, sawah mereka juga tertimbun lumpur, kemudian pasir, begitu juga dengan kebun pinang rusak, bahkan ada lokasi atau alas rumah mereka yang tidak berbekas lagi, sehingga mereka dibutuhkan untuk segera kita lakukan proses relokasi ke lahan yang baru. Baik, Kabupaten Aceh Timur ini terdampak parah dan beberapa desa sempat terisolasi. Ada berapa total desa yang terisolasi dan saat ini apakah desa terisolasi ini sudah bisa diakses, Pak? Ya, saya sebutkan kecamatan saja. Ya, Kecamatan Sipang ini, kemudian Kecamatan Lokok, Kecamatan
dan Kecamatan Pantai. Namun di antara kecamatan ini, misalnya di Kecamatan Pantai itu ada 2 desa yang sebelumnya tidak bisa kami tembus, yakni Desa Sahraja dan Desa Sidudo. Bahkan ada 1 dusun di Desa Sahraja, ada dusun Gala, yang memang sama sekali tidak bisa ditembus itu sampai dengan 10. Tetapi beberapa waktu yang lalu, saya bersama dengan teman-teman kita punya menggunakan trail. Jadi kendaraan trail itu kita kerjasama dengan komunitas M-Trek dan Redfield di Kecamatan Indramakmur, kita bisa menembus termasuk menyerahkan bantuan, kemudian untuk bertemu dengan para polisi, melihat kondisi daya rusak rumah-rumah warga semuanya hancur. Kemudian di sana kecamatan yang saya sebutkan tadi itu banjirnya adalah pandang, banyak kayu-kayu gelondongan yang saat ini kita temukan di rumah-rumah warga, yang di jalan-jalan utama, ya, di pemukiman, baik di Pantai, di Sahraja, di Lokok, Surabaya, dan juga di Simpang Jernih. Jika dipersentasekan, berapa jumlah desa yang saat ini masih belum bisa diakses? Kalau bicara desa, semuanya sudah bisa diakses. Nah, ada Kecamatan Simpang Jernih, itu tidak bisa diakses dengan kendaraan roda 2. Ya, tetapi bisa diakses dengan menggunakan trail, ya, atau sepeda motor yang sudah dirakit khusus itu untuk menembus area ekstrim. Kemudian melalui jalur sungai. Tapi kalau jalur sungai itu bisa menempuh jarak yang berjam ketimbang kita menempuh dengan jalur darat. Solusinya saat ini kami menurunkan aparat untuk membuka ruas jalan, kemudian memindahkan kayu-kayu balok yang terdapat di atas badan jalan. Saya sudah mengirimkan sensor, saya sudah mengirimkan alat berat. Insya Allah beberapa waktu ini akan terbuka jalur darat. Masyarakat di kawasan pedalaman Kecamatan Simpang Jernih ini bisa turun dia ke Kuala Simpang kami yang. Karena satu kecamatan kami beradanya itu harus melewati Kota Langsa. Jadi Kota Langsa dan kami yang 2 kabupaten lain. Karena dia berada di posisi di pergunungan, di dataran tinggi. Baik, jika sudah bisa diakses, itu artinya posko kesehatan sudah tersebar di desa-desa tersebut dan juga bantuan bisa terdistribusi ataupun sudah terdistribusi dengan baik. Begitu, Pak? Iya, bicara soal logistik sudah terdistribusi dengan baik. Kalau di Puskesmas, Puskesmasnya nggak ada. Karena ada yang memang di sana yang terkena, yang terimbas berat. Desa Pantikera, kemudian Desa Rantau Panjang, kemudian Batu Sumbang, ada 3 desa. Dan di sana belum bisa dihidupkan yang tumbang, tapi kita sudah mengerahkan mesin gitset berdinamo, diminta oleh warga. Beberapa 2 hari lalu sudah di sana, jadi bisa menghidupkan desa jenis unit gitset tersebut. Ya, kemudian untuk proses transportasi, karena harus menyebutkan ada booth warga, saya pasok mesin dongfeng, ya, agar anak-anak sekolah bisa bersekolah menggunakan booth tersebut. Lalu bagaimanakah kondisi para pengungsi saat ini? Ya, memang bicara sekarang kondisi pengungsi itu, kalau pasca banjir tentu banyak mengalami yang penyakit gatal, kemudian batuk, pilek, ya, kemudian diare. Ya, kita sudah memetakan persoalan-persoalan tentang kesehatan masyarakat dan kita sudah dorong para medis untuk turun ke lokasi, selain juga para relawan datang ke Kabupaten Jawa Timur yang melapor kepada kami. Itu kami dorong ke lokasi-lokasi yang sulit diakses agar bisa mengabdi sebagai relawan peduli kesehatan dan peduli di Kabupaten Jawa Timur. Baik, terkait dengan bantuan, hingga saat ini bantuan dari mana sajakah Pak yang sudah masuk dan apa yang saat ini sangat dibutuhkan oleh para pengungsi di sana? Ya, bicara bantuan masuk dari berbagai
sumber. Ada yang dari pemerintah pusat, ada dari pemerintah provinsi, kemudian ada dari bahan daerah, badan usaha swasta, teman-teman, rekanan-rekanan, kemudian mitra kerja kita, teman-teman yang bersimpati baik dari Pulau Jawa, dari daerah di luar Aceh, ya, yang sudah menyerahkan bantuan, diserahkan ke posko pengendali utama Pendopo ID. Ada yang memang mereka melapor koordinat lokasi untuk diserahkan sendiri oleh para penyumbang, dan kita arah lokasi-lokasi yang memang sangat membutuhkan. Artinya semua sinergi untuk saling dukung-mendukung, membantu korban di tempat kami. Begitu juga dengan kerjasama lintas Forkopimda, TNI dan Polri, bahu-membahu melakukan kegiatan di lapangan, masuk kegiatan melakukan pembersihan terhadap fasilitas umum, baik itu puskesmas, kemudian sekolah, rumah-rumah ibadah yang segera bisa diberikan oleh masyarakat kita. Nah, jenis bantuan yang sangat dibutuhkan adalah itu tenda untuk pengungsi. Ya, tenda 4x4 keluarga, kemudian genset, kemudian yang sangat diperlukan lagi adalah tangki mobil air bersih serta tangki air bersih. Jadi tempat penampung itu dibutuhkan karena untuk kepentingan mencuci, kepentingan memasak, ya. Kemudian yang sangat diperlukan lagi untuk penerangan lokasi itu memang belum bisa didirikan tiang listrik, yaitu genset. Keperluan anak-anak itu ibu hamil, kemudian lampu serta, ya, itu kira-kira yang urgent bagi lokasi-lokasi daerah, desa, atau lokasi-lokasi camp pengungsian saat ini. Selain juga kita lakukan dukungan alat berat untuk membersihkan saluran-saluran tidak terulang lagi banjir, kemudian memperbaiki jalan yang kotor, serta memperbaiki jembatan. Baik, tadi Bapak menyebutkan kebutuhan salah satunya adalah tenda. Apakah itu artinya saat ini tenda yang digunakan pertendanya over kapasitas atau seperti apa, Pak? Tendanya tidak cukup. Tenda tidak cukup. Kami sudah mengerjakannya dengan membeli terpal 4x6 dan 4x8 yang kami pesan khusus agar bisa digunakan. Ya, memang ada PB tenda dari Kementerian, tapi tidak mencukupi. Kita sudah meminta melalui surat. Tahap pertama akan 2.000 unit tenda dulu, ya, tapi yang sampai mencapai unit tenda. Kita bisa memaklumi, bisa jadi itu dalam proses sedang produksi, ya, oleh mitranya atau oleh mitranya Mensos. Maka di pemerintah daerah dengan membeli tenda agar bisa juga tempat tinggal masyarakat kita tidak terkena hujan dan terkena panas mentari, sembari nanti secara bersama-sama keputusan pemerintah untuk mereka disediakan setara, kemudian setelah itu mereka disediakan tetap, ya, tetap. Begitu, Pak. Terkait aliran listrik, Pak, apakah saat ini di Kabupaten Aceh Timur aliran listrik sudah ada atau tidak ada sama sekali, Pak? Ya, kalau aliran listrik hari yang lalu itu sudah dilakukan proses normalisasi. Kami juga sudah manggil rapat dengan teman-teman PLN, kemudian teman-teman Pertamina terkait dengan suplai BBM dan suplai LPG melon di pangkalan-pangkalan. Kita ingin memastikan itu stoknya, kemudian harganya leher. Nah, terkait dengan PLN, di pusat-pusat kota listriknya sudah kena. Nah, saya sudah minta agar lokalisir di jaringan-jaringan yang tidak terdampak untuk bisa segera dihidupkan listrik, karena ini juga dengan perekonomian masyarakat di Aceh banyak UMK, warung-warung, kopi, warung nasi yang menggunakan dukungan listrik. Kemudian di kawasan yang belum bisa sama sekali
yang masuk dalam zona rawan apabila menyalakan listrik, ini sedang proses perbaikan, termasuk membuka akses jaringan baru. Ya, mereka seperti kemarin itu, saat kunjungan ke Lokok, mereka sedang mengerjakan di lintasan Kecamatan Penaruh Lokok, dan nanti sampai akan memasuki hutan, dan kita minta kawan TNI mereka akan berjalan kaki untuk memasok suplai barang-barang yang dibutuhkan ke kawasan hutan hingga sampai ke kawasan Simpang Jernih nantinya. Baik, kita beralih terkait solar yang ditemukan oleh warga. Pertanyaan saya yang pertama adalah, apakah itu asli, Pak? Di Aceh Timur, Pak, kita memang penghasil minyak. Ya, sebelum banjir melanda Aceh Timur, kita sudah tetapkan, sudah gagal, itu ada 1.000 lebih sumur yang sudah saya usulkan Kementerian ESDM untuk segera di ACC-kan, sehingga sumur minyak rakyat ini atau tambang rakyat ini bisa segera dieksploitasi oleh badan usaha milik daerah atau oleh koperasi yang sudah ditunjuk oleh Kementerian ESDM. Nah, seharusnya kita ada action untuk melakukan proses produksi. Jadi ada lokasi di timur itu yang kita bor menggunakan misalnya alat untuk sumur bor biasa itu 20 meter bisa keluar minyaknya. Nah, tapi sekarang itu sekitar kalau menggunakan pipa itu sekitar 70 pipa lah. Ya, minyaknya bisa keluar, bahkan mereka juga bisa melakukan penyulingan sendiri. Dan ini sudah berlangsung lama. Nah, oleh karenanya salah satu upaya pemerintah waktu itu untuk meningkatkan produksi listrik migas nasional atau minyak dan gas nasional, kami mendorong ini ya agar masuk dan disahkan untuk menjadi yang namanya legal, tidak legal. Nah, itu yang kita dorong secara sama-sama dengan Gubernur dan pemerintah Aceh. Nah, lokasi-lokasi yang selama ini misalnya ada video itu warga mendapatkan minyak yang keluar dari tanah di kawasan itu, ya betul memang, dan itu minyak asli, Pak. Baik, berarti itu tandanya solar yang ditemukan oleh warga itu asli dan merupakan rembesan alami dari cadangan minyak ya Pak ya, bukan akibat kebocoran pipa karena pergeseran tanah, begitu? Ya, bukan. Kalau kebocoran pipa pasti saya sangat cepat sekali mendapatkan informasi di lapangan dan proses verifikasi. Seperti kemarin itu ada pipa Perta Arunggas ya, yang di lintasan kebun di kawasan Birim itu langsung saya bisa dapatkan laporan yang setengah jam setelah kejadian. Kita sudah minta perusahaan segera menutup sehingga tidak mengancam masyarakat. Baik Pak, melihat hal seperti ini, kita sudah tahu bahwa ada temuan solar, apa nih yang akan dilakukan selanjutnya? Ya, ini memang sudah prosesnya sudah, jika soal tambang masyarakat, kemudian sumur tua, sumur idle di Aceh sudah ada transinya, semua prosesnya sudah oke, sekarang action. Apabila misalnya masuk dalam tahapan yang kami lakukan, tentu bagi pemilik koperasi yang didaftarkan di daerah, kalau di sini namanya PT Aceh Timur Energi, bisa segera dilakukan proses minyaknya, kemudian dijual ke PT itu, kemudian selanjutnya kami jual ke Jakarta. Baik Pak, karena video ini sudah viral dan dikhawatirkan nantinya banyak sekali masyarakat yang berbondong-bondong berharap untuk mendapatkan solar dari beberapa tempat yang saat ini sudah terdeteksi adanya solar. Lantas apa yang akan dilakukan sebagai bentuk antisipasi kegaduhan yang mungkin terjadi, Pak? Ya, tentu kita akan minta kegiatan untuk melakukan koordinasi dengan forum pimpinan kecamatan setempat Darami untuk melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat, tidak dilakukan secara tidak ancam keselamatan masyarakat itu sendiri, karena masyarakat yang harus pada minyak baik itu solar maupun jenis lainnya. Ya, kita lakukan
nanti saya dorong kecamatan perangkat desa untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat di kawasan. Tapi sejauh ini apakah sudah ada laporan adanya warga yang berbondong-bondong berharap mendapatkan solar yang saat ini viral? Tidak ada, Pak. Masyarakat di kawasan lokasi itu saja. Jadi tetangga-tetangga desa itu saja. Jadi tidak ada yang misalnya datang dari kecamatan yang lain atau berbondong-bondong atau dari kabupaten lain, tidak ada. Ya saya pastikan masyarakat desa dan desa di kawasan tersebut itu saja. Berarti artinya yang boleh mengambil saat ini adalah warga desa setempatnya saja begitu ya Pak? Ya, di masing daerah kan itu juga ada kearifan lokal, aturan-aturan kampung kalau di sini yang dibuat oleh para pakar. Baik Pak, lantas saya ingin bertanya Pak terkait tanggap darurat bencana di sana, sampai kapankah Pak itu berlangsung? Ya, untuk proses tanggap darurat sendiri saya sudah memperpanjang untuk 14 hari ke depan. Kemarin saya baru melakukan proses penandatanganan untuk SK perpanjangan karena menurut saya perlu dilakukan perpanjangan sebab kondisinya belum begitu normal. Kemudian ada juga bantuan-bantuan yang harus kita kembali, ya termasuk persoalan-persoalan lainnya yang memang kita waktu perpanjangan tanggap darurat ini. Baik, Pak, saya ingin bertanya satu hal yang mungkin akan berat untuk dijawab terkait dengan status saat ini. Banyak sekali masyarakat yang ingin bahwa bencana ini meningkat menjadi bencana nasional tentunya. Apakah Bapak juga berpikir sedemikiannya atau tidak? Atau masih sanggup untuk menangani ini semua, Pak? Ya, bagi kami pemerintah daerah, bagi saya yang juga sudah pernah merasakan dampak tsunami di Aceh, dan bahkan saya sendiri saat kuliah di Banda Aceh itu korban tsunami. Tentu apabila melihat terkait dampak yang timbul akibat karena banjir di Aceh ya tahun 2000, kerusakannya lebih parah daripada tsunami. Ya, namun untuk angka kematian itu sendiri yang masih sangat berbanding jauh dengan angka kematian karena tsunami. Tapi daya rusak yang kabupaten kota yang terimbas itu luar biasa. Ya, bahkan kalau kita melihat ya daerah-daerah yang terpapar, misalnya kampungnya disapu bersih, ya tidak ada lagi lapak-lapak warga, ya sangat layak sekali untuk mempercepat proses pembangunan, proses recovery, proses pemulihan. Kita bisa saja kepada dunia luar, kepada NGO luar, ya kepada teman-teman yang memiliki latar belakang kemudian untuk membantu daerah kita agar cepat ya, baik dari sisi psikik traumanya, kemudian untuk membangun fasilitas yang hancur. Baik, itu artinya masih sanggup ya Pak ya? Iya, bagi kita pemimpin di daerah seperti saya sendiri memang tidak ada kata kita tetap harus berjalan sesuai dengan waktu, kita tetap harus datang sesuai dengan kondisi yang ada. Bahkan saya sendiri baru pulang ke rumah kemarin baru pulang ke rumah sejak dari hari pertama sampai dengan bencana banjir ini. Itu pun saya pulang karena kondisi ini sedang kurang sehat karena demam. Ya saya tetap dapat saya sampaikan teman-teman di Jakarta, teman-teman BNPB, jangan tinggalkan di daerah. Ya bisa saja teman-teman di Jakarta tidak perlu mari, pejabat-pejabatnya tidak perlu mari, tapi tolong supply, dorong saya, dukung saya apa yang saya agar saya berjuang bersama dengan rakyat saya. Baik, lalu untuk tahap relokasi warga Pak supaya nanti ke depannya lebih aman, apakah sudah dibahas? Sudah, kita melakukan rapat setiap kali dan besok insya Allah akan melakukan rapat evaluasi kembali untuk memetakan kemudian datanya valid, ya desa mana yang kasih, kemudian desa mana yang tidak, karena semuanya itu akan
kan surat pernyataan bermasalah di kemudian hari. Misalnya ada analisis pemerintah bahwa desa itu zona rawan, warganya tetap tinggal di situ. Kita akan buat surat pernyataan itu dan kita sudah dengarkan misalnya. Nah kemudian yang mau juga jangan nanti pemerintah disalahkan. Saat huntap itu dimakan, kemudian muncul persoalan baru ya kepada yang sebenarnya kita itu mengambil data dari pemerintah yang pertama, yaitu pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan kita serahkan ke provinsi dan juga kita terapkan di Jakarta. Baik, Pak Bupati, kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Dan kami juga turut berharap nantinya agar Aceh Timur ini segera lekas pulih seperti sedia kala, bahkan lebih baik. Dan kami juga mengucapkan tetap semangat Pak. Ini ujian yang sangat berat tentunya. Semoga seluruh warga dan juga pemerintah selalu kompak dalam menangani ini semua. Terima kasih sekali kami ucapkan, selamat beraktivitas kembali Bapak. Baik Mbak, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda NTV Prime akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Kami rangkum berita pilihan dari peristiwa sepanjang hari. Berdasarkan keterangan yang disebut